Saya sapa kita semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Khususnya bagi adik-adik mahasiswa jurusan atau program studi pendidikan matematika yang mengambil mata kuliah fisika dasar. Saya memperkenalkan diri, nama saya Influan Berkat Harifa, SSMPD. Saya dipercayakan untuk mengajar adik-adik mahasiswa khususnya di mata kuliah fisika dasar. Baik, sebelumnya saya minta maaf kepada adik mahasiswa kenapa baru kali ini saya mengadakan video call atau mengirimkan video pembelajaran. Saya beritahu kepada adik mahasiswa semua bahwasanya kami semua seluruh sekretaris program studi di Kementerian Toli lagi pada banyak kesibukan kerjaan karena lagi membuat program namanya SIAKAD. Dan atas instruksi dari pimpinan yaitu Pak Rektor yang oleh Pak Warek 1 menginstruksikan bahwa kami untuk fokus di SIAKAD dulu. Namun saya menyempatkan diri, saya memberikan waktu untuk memberikan sedikit penjelasan tentang materi fisika dasar, bagaimana format perkuliahannya, bagaimana tata caranya. Nah, mungkin ada mahasiswa bertanya kenapa tidak diadakan pembelajaran secara daring, yaitu di Zoom atau misalnya video conference lainnya yang ada audiovisualnya, secara audiovisual tentunya. Nah, hal itu bukannya tidak saya mau, namun saya pernah mencobanya di salah satu prodi, misalnya di prodi saya di Teknik Bangunan. Itu memang bagus selagi jaringan di lokasinya itu bagus. Namun kan setiap kita mengadakan namanya daring, otomatis tidak hanya satu dua orang, itu seluruh mahasiswa dan dosen. Nah, misalnya seperti ini, di lokasi saya bagus jaringan, namun di lokasi mahasiswa untuk beberapa mahasiswa tidak bagus jaringan. Artinya yang saya jelaskan pun mereka tidak akan tahu, tidak akan mendengar kalau misalnya jaringannya tidak bagus atau terputus-putus. Nah, untuk mengatasi hal tersebut saya mengambil kebijakan, saya merekam dulu, baru saya share kepada adik mahasiswa, dan seterusnya adik mahasiswa mendownloadnya dan menontonnya dan mempelajari yang saya sampaikan. Nah, saya berbicara sedikit tentang bagaimana tata cara perkuliahan kita. Perkuliahan kita nanti, setiap adik mahasiswa setiap minggunya kalian membuat makalah. Bagaimana cara membuat makalah? Bisa kalian cari di internet, bisa juga kalian bertanya sama teman-teman, dan saya sarankan bisa bertanya kepada senior yang sudah pengalaman. Nah, apa makalah yang dibuat? Makalah yang dibuat itu sesuai dengan silabus yang telah saya sampaikan kepada mahasiswa, saya kirim di Google Classroom. Nah, contoh misalnya di topik pertama yaitu pengukuran dan ketidakpastian. Di pengukuran dan ketidakpastian ada namanya pengukuran besaran fisika, besaran satuan dan dimensi, operasi angka penting. Nah, untuk topik itu, topiknya pengukuran dan ketidakpastian. Subtopiknya ada 3. Pengukuran besaran fisika, besaran satuan dan dimensi, dan operasi angka penting. Nah, topik itu dan subtopiknya kalian jelaskan di makalah. Kalian cari referensi, cari di internet, cari di buku, di jurnal, dimanapun referensi yang jelas. Artinya jangan juga mengambil referensi yang kurang dipercaya atau tidak dipercaya dan tidak bisa dipercaya sama sekali. Nah, untuk materi ini, setelah kalian buat makalah, kalian kirim kepada saya melalui Google Classroom dalam bentuk penugasan. Penugasan saya akan buat di Google Classroom, kalian kirim dalam format PDF. Bagaimana formatnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di penugasan. Artinya kalian harus mampu menggunakan namanya Google Classroom, mampu menggunakan internet, mampu menggunakan teknologi. Bagaimana membuat dari Word ke PDF, kalian harus belajar dan harus lebih kreatif, harus mampu berinovasi juga. Tentunya juga sebagai mahasiswa harus kalian kritis. Nah, memang untuk perkuliahan daring ini kurang efektif, tapi kita berusaha untuk membuatnya lebih efektif. Nah, setelah kalian kirim, makalah yang telah kalian kirim itu akan saya periksa satu persatu, dan setelah saya periksa saya akan membuat ataupun merekam video saya sendiri menjelaskan kesimpulan ataupun kelemahan kekurangan yang telah kalian kirimkan kepada saya, materi tugas yang telah kalian kirim. Untuk materi fisika dasar ini tidak terlalu rumit,
Karena bisa saya katakan sebagian besar materinya ini dipelajari di SMA, bahkan hampir seluruhnya sudah dipelajari di SMA, khususnya yang jurusan IPA. Mungkin dari yang jurusan IPA tidak, ataupun bukan hal baru materi-materi ini, jadi mudah bagi adik-adik semua. Untuk jurusan lain misalnya IPS atau SMK kejuruan, jangan berkecil hati, kalian masih bisa belajar untuk lebih mengenal namanya fisika. Perlu saya kasih tahu apa itu fisika. Fisika itu adalah gejala alam, ilmu mempelajari gejala alam dalam lingkup ruang dan waktu. Artinya semua yang terjadi di alam semesta ini mampu dijelaskan oleh fisika. Itulah keunggulan dari fisika. Jadi jangan ada mindset kita atau pemikiran kita fisika itu rumit, tidak. Namun setelah kita pelajari, sebenarnya fisika itu asik. Fisika itu menambah wawasan kita. Nah, mulai minggu depan mungkin ada tugas. Saya akan kirim tugas nanti melalui Google Classroom. Nah, tugas itu kalian kerjakan dan kalian kirim. Setelah kalian kirim, saya periksa dan saya simpulkan, dan video kesimpulannya saya kirim lagi. Begitu seterusnya setiap minggu. Kita akan membuat itu berkelanjutan atau kontinu. Nah, mungkin itu sekilas. Kalau terlalu banyak juga nanti ada mahasiswa lupa. Itu dulu. Video ini mungkin sudah diunduh dan disimpan. Mohon setiap minggunya nanti mungkin saya akan sering men-share videonya dan kalian bisa mendownloadnya dan mempelajarinya. Nah, dari makalah itu nanti yang telah kalian kirim dan kesimpulan saya kirim balik, kalau misalnya ada hal yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Sangat terbuka saya. Boleh ditanyakan melalui WA, dan tapi saya sarankan begini, lebih baik ditanya di Google Classroom. Di Google Classroom karena di situ lebih teratur dia. Kalau di WA kan satu persatu kadang kita tidak tahu, hilang itu karena berurutan WA-nya. Jadi bagusan di Google Classroom. Artinya juga bisa saya mengetahui langsung siapa yang bertanya di situ. Nah, oh ya, kepada adik-adik mahasiswa semester 1 prodi matematika, mungkin hampir semua saya belum mengenal satu persatu dari kalian. Jadi saya ada permintaan saya, tolong kalian. Oh ya, bukan cuma saya pun, mungkin dari antara kalian ada yang belum mengenal satu sama lain. Saya pastikan itu. Ada yang belum mengenal betul, bahkan mungkin tak orangnya tapi namanya tidak tahu. Nah, saya meminta kepada adik mahasiswa semua, tolong buat video, kalian memperkenalkan diri, nama, NIM, asal sekolah, program studi sekarang, jurusannya apa maksudnya, dan hal yang lain yang memang bisa kalian memperkenalkan diri biar lebih contoh misalnya tempat tinggal, intinya lebih mengenal. Karena jujur saya belum mengenal semua ada adik mahasiswa yang mengenal mata kuliah saya, terutama yang semester 1, karena kita belum pernah tatap muka. Yang segianya dulu dibuat tatap muka 2 kali kita minimal bertemu, cuman karena keadaan situasi kondisi sekarang di Gunung Sitoli lagi tidak memungkinkan, maka tatap muka ditiadakan. Jadi untuk itu, karena kita tidak pernah ketemu, saya meminta dan juga mewajibkan sekaligus kepada adik mahasiswa untuk membuat video perkenalan diri, nama, NIM, asal sekolah, tempat tinggal, alamatnya, prodinya. Mungkin itu saja. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mungkin mulai minggu depan kita akan masuk materi, kita akan masuk penugasan, dan kita udah mulai aktif. Dan jangan lupa untuk membuat videonya masing-masing. Begitu saja. Akhir kata, salam sehat.